Sakit di mana? Aman ya. Siapa sih? Kan tergantung masjid ya Allah. Jadi kita ikuti masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan masyarakat Duhur, Sitraya Darussalam beserta pendengar atau dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, yang tetap setia mengikuti kegiatan majelis taklim di Sitraya Darussalam Samarinda. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada Zuhur, kami sampaikan hasil selawatan pada Zuhur kemarin pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 telah kami terima sebesar Rp1.128.000. Kami atas nama Pengurus Yayasan Sitraya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, banyak umur, rezeki yang melimpah, dan pahala yang berlipat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kepada jemaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Sitraya Darussalam Samarinda sebesar Rp800.000 tergantung rezeki, atau sekedarnya bisa menghubungi kami di Sekretariat Sitraya Darussalam Samarinda dalam K.J. 1. Baik jemaah sekalian, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah pada Zuhur pada siang hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Haris, MSI. Untuk itu kepada beliau atau kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka laksanakan salat zuhur secara berjamaah dan terlanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabil kiram. Ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa
di mana umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Dan ini akan terjadi karena Nabi mengatakan akan datang suatu masa di mana umatku menyenangi, menyukai 5 hal dan melupakan 5 hal yang lain. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawna al-uqba. Akan datang suatu masa nanti umatku, kata Nabi, mereka lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Ada masanya nanti. Mana buktinya? Menyenangi dunia, sibuk setiap hari hanya dengan urusan dunia. Akhirat terlupakan. Padahal akhirat dan dunia itu adalah 2 hal yang berlawanan. Maksud berlawanan, siapa yang mencari akhirat, dia akan dicari oleh dunia. Siapa yang mencari dunia, dia akan dikejar akhirat. Dalam artian apa? Dia akan nanti dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah seseorang yang menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Tapi kalau orang menanam rumput, padi kada mungkin tumbuh. Siapa yang mencari akhirat, dunia pasti akan dapat. Siapa mencari dunia, akhirat kada dapat sama sekali. Nah, jadi ini pelajaran kepada kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu sudah banyak terjadi. Artinya apa? Ada suatu masa di mana umatku itu, kata Nabi, menyenangi urusan dunia dan melupakan urusan akhirat. Kalau urusan dunia cepat digawi, urusan akhirat lambat. Mestinya dibalik. Mestinya kalau urusan akhirat bercepat, urusan dunia masih bisa kaina-kaina aja. Bisa aja. Misal sholat tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Kalau makan kaina-kaina masih bisa. Kalau berdagang nanti masih buka bisa toko, kada apa-apa. Lambat-lambat sedikit kada apa-apa. Jangan sampai lebih mengutamakan buka toko jam sekian nanti ini. Sedangkan sholat 5 waktu hanya menjadi apa? Menjadi alternatif terakhir aja lagi. Artinya apa? Akhirat hanya sekadarnya saja. Mestinya kita walaupun ada di toko, walaupun ada di mana, otak kita yang ada di otak kita, yang ada di hati kita, bagaimana caranya supaya 5 waktu itu tetap terjaga. Itu yang lebih utama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Umatku itu nanti ada suatu masa di mana sebagian umatku, kata Nabi, mereka mencintai harta dan melupakan hisab, perhitungan. Kita kadang-kadang, kata Nabi mengatakan, umatku tuh lebih senang harta. Kalau bisa harta tuh bertambah. Padahal harta yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapatnya dan ke mana membelanjakannya. Makin banyak harta, makin banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia aja orang masuk ke Indomaret yang seikong nuka rokok sebungkus, yang satu belanja banyak luar biasa. Tentunya yang paling banyak pertanggungjawabannya mana? Yang banyak. Kalau rokok periksa satu udah bayar keluar, yang banyak ini panjang. Ini urusan dunia aja. Sama misalnya orang naik pesawat, yang satu kada bawa tas, yang satu tasnya 3. Maka yang 3 ini tentu lebih lambat daripada yang kada bawa tas. Pasti sudah dicek ini itu dan lain-lain. Demikian juga nanti di akhirat. Makin banyak harta kita, makin banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan orang kaya itu 500 tahun lebih belakangan masuk surga daripada orang miskin. Kenapa? Bahitung amalnya. Nah, bahitung amalnya. Meskipun nanti masuk surga sama-sama, cuma bahitung amalnya ta'uyuhi sedikit. Kemudian lagi yang ketiga, wa yuhibbunal iyala wa yansawunal khura. Umatku itu, kata Nabi, menyukai rumah-rumah yang mewah, gedung-gedung yang bagus,
tetapi mereka melupakan kubur. Kadang-kadang banyak manusia itu di dunia bukan kada boleh, silahkan kada bapak. Hendak bawalah rumah mewah, silahkan. Hendak ayah sultan, silahkan. Kada jadi masalah. Cuma yang menjadi masalah satu, yang harus menjadi pelajaran kepada kita. Kita aja di dunia ketika berisi rumah, tentu kita hendak mengisi perabot-perabotnya. Ya Allah, kita berisi rumah, oh nanti kursi diletakkan di sini, lampu di sini, lampu hias di sini, meja makan di sini, lemari di sini, kamar di sini, kamar mandi di sini, taman di sini. Bayangkan, kita berisi rumah aja, otak kita kayak apa hendak mengisi. Kenapa? Supaya dengan mengisi itu kita tinggal di dalamnya nyaman. Mestinya kayak itu juga dengan kubur. Kenapa? Karena kayak apa caranya supaya di dalam kubur itu kita nyaman, itu yang penting. Jadi dunia nyaman, dalam kubur nyaman. Di dunia, coba bayangkan, orang aja ranjang berganti-ganti, spray berganti-ganti, kadang-kadang kamar itu catnya setahun sekali berganti, merubah suasana supaya tinggal nyaman. Kadang dicatkan di taman, kadang apa, supaya tenang, supaya nyaman tinggal di dalam rumah. Mestinya kayak itu juga, kayak apa caranya supaya kita di dalam kubur itu nyaman. Ini yang penting. Lalu kan banyak amalan tuh, misalnya baca surah Al-Muluk supaya dalam kubur itu terang benderang, atau misalnya kata Al-Quran, bacalah aku karena nanti yang menemani kalian dalam kubur adalah aku. Itu pelajaran lawan kita. Kita aja maaflah di dunia rumah biar mewah kayak apa, amun sorangan tinggal setautan juga. Rumah bagus tapi sorangan agak ciut juga teh. Kayak itu juga dalam kubur, kayak apa caranya supaya kita tenang, nyaman, tentram berada di dalam kubur. Jangan sampai kita sibuk hendak menghiasi rumah kita dengan segala perhiasan yang bagus, tetapi kita lupa menghiasi alam kubur kita. Nah. Yang keempat lagi, wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Akan datang suatu masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana umatku itu mereka lebih menyukai, lebih perhatian kepada dirinya sendiri, tetapi mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia lebih mencintai apa yang dikehendaki hatinya. Walaupun kadang-kadang hatinya ini kadang baik, kadang nafsu macam-macam. Mestinya boleh kita mencintai diri kita, silahkan. Boleh kita mengabulkan keinginan kita, silahkan. Tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan tuh gini, banyak orang di dunia itu mati-matian mengejar harta. Banyak orang mati-matian mengejar dunia. Banyak mati-matian orang mengejar apalagi kekuasaan. Tapi mereka lupa kepada siapa yang memberi kekuasaan. Banyak orang mengejar rezeki mati-matian, tetapi mereka melupakan siapa yang menurunkan rezeki. Nah, itu. Dalam artian apa? Silahkan hendak macam-macam, silahkan. Tapi ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat makan tuh ini nah. Makan. Hendak makan, ayo silahkan, kada jadi masalah. Tapi bila waktu hendak sembahyang, kaina dulu. Nah, dulu. Atau misalnya ayo hendak makan kada apa-apa, tapi setengah jam lagi sembahyang, jangan kebanyakan. Atau misalnya waktu berbuka puasa, makan kita, ayo silahkan makan, coba jangan berlebihan. Karena bila kita berlebihan, otomatis sembahyang maghrib, isya, tarawih bisa parai. Nah, nyata sudah. Ini bila orang kekanyangan tuh pasti mengantuk. Bila sudah mengantuk, mencari bantal, bila kata hendak uring. Inilah dikatakan, silahkan kita mengabulkan keinginan kita, kehendak kita, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan hendak uring, silahkan. Tapi jangan seharian. Wah, aku uring habis zuhur jam 1, ayo tapi 3:30 bangun supaya sembahyang asar. Kada jadi masalah. Ya Allah, oh malam ini nonton bola misalnya semifinal, misal. Ayo kada jadi masalah, tapi diingatkan subuh masjid. Ya Allah.
Yang jadi masalah tuh kadang-kadang kalau bertembak itu bang, selesai dah. Kadang-kadang ke masjidnya nyata dah. Ayo silahkan nonton kada apa-apa. Subuh diingatkan paling kada bertahajud lah. Itu namanya dua-duanya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Keinginan kita capai, lawan Allah juga kita ingat seperti itu. Membawa kekanakan misalnya kita hendak menyenangkan hati keluarga, ayolah ke pantai, kemana silakan, berjalanan silakan. Tapi masuk waktu zuhur, singgahan sembahyangan. Jangan sampai pergi ke pantai, bolehkan zuhur asar kade dan nang sembahyang. Parai ngarannya. Bujurai hati sanang, tapi berdosa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting belajar kepada kita. Yang terakhir apa? Nah, kemudian apa lagi? Wa yuhibbunal iyal wa yansawnal hura. Nanti akan datang kata Nabi, umatku itu lebih mencintai keluarganya. Maksudnya kayak ini lah. Saking mencintai keluarganya sehingga apa? Apapun yang diperintahkan oleh Allah melanggar. Mestinya kita silahkan cinta keluarga, tapi ingatkan juga di surga itu nanti bila kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, beda dari menunggu kita. Nah, itu penting. Kan banyak terjadi itu. Orang saking sayangnya dengan anak, saking sayangnya dengan cucu, hendak apa aja dikabulkan, kehendaknya dikabulkan. Kadang-kadang uji cucu, kayak kita ke mall kayak, ngapa? Main game kayak, ayo sudah main game sana, jam berapa buka? Mall jam berapa? Jam 10, ayo. Baik di mall, ya kan? Main game situ. Pas jam 12 sejak kayak cok belikan memakai stomatnya kayak baru stomat kayak aja. Nah. Akhirnya apa? Sembahyang zuhur parai, asar parai. Ya kalau mestinya ayo menggembirakan keluarga silahkan, menyenangkan keluarga silahkan, kada jadi masalah. Tetapi apa? Jangan sampai kita melupakan bahwa di dalam surga itu pun kita akan bersama bidadari yang banyak. Nah, karena di dunia ini kan, karena nanti di hari kiamat orang masing-masing, anak kada bisa membantu, bini kada bisa membantu, laki kada bisa membantu, ada yang bisa membantu. Yang bisa membantu hanya amal kita saja. Nah, ada awak nafsi sudah ada urusan lagi. Ya Allah, ada urusan. Makanya dulu ulun pernah berkisahkan ada cerita jolun. Ada cerita bagaimana jangankan di hari kiamat, di dalam kubur aja kada orang bantu. Ada seorang perempuan, dia mimpi ayah ibunya udah meninggal dunia. Bayangkan, di dalam mimpi itu dia melihat ayahnya lagi asik di dalam sorga. Mimpi dalam sorga, pakaian yang bagus, minum-minuman yang enak, makanan yang lezat. Jadi kata si anak, ayah, abah, nyamannya pian di sorga. Mama mana mama? Nah, ojo si abah, mama Ika masuk neraka. Mama Ika pelit, seke, abah kada bisa membantu. Nah itu bahasanya. Di dalam kubur bisa. Akhirnya si anak melihat memang anaknya ada dalam neraka. Artinya apa? Silahkan kita menyenang keluarga, silahkan. Tapi jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masuk surga itu, Bapak Ibu, serendah-rendahnya surga yang kita dapatkan, bidadari itu menunggu 12.100. Ya Pak? Jangan dipikirkan, nah itu aja. 12.100 artinya apa? Artinya keluarga bagus, di akhirat pun kita bagus. Jangan sampai kita mencintai dunia berlebihan, melupakan akhirat. Dunia ini paling lawas berapa? Ujian Nabi, umur umatku itu rata-rata 60-70 aja, habis sudah. Ada bersisa lagi. Sedangkan kita di akhirat selama-lamanya. Kita di dunia nyaman, di kubur belum tentunya nyaman. Ada orang di dalam kubur itu kayak apapun keadaannya, tetap menyesal. Kenapa menyesal? Andai kata tahu nikmatnya alam kubur, mereka akan lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah-salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 wa alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma anfa'na
بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسنسونا فهم الإخلاص في طلب العلم وبين الشر من الطاعة والحماة يا أرحم الراحمين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم.